Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Al-Khaira dari kelas Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Transmart. Ulasannya sebagai berikut. Berita penutupan beberapa gerai retail Transmart baru-baru ini di Indonesia telah menimbulkan kehebohan di kalangan konsumen dan investor. Beberapa pihak berspekulasi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah finansial. Sementara itu, pihak lain mempercaya bahwa penutupan adalah langkah strategis untuk mengkonsolidasikan operasional. Apapun alasannya, penutupan itu jelas berdampak pada rusaknya reputasi Transmart itu sendiri. Untuk mengurangi dampak negatif ini dan melindungi mereknya, perusahaan mestilah mengambil langkah-langkah untuk mengelola krisis tersebut secara efisien dan efektif. Reputasi perusahaan adalah aset yang paling berharga. Inilah yang diandalkan pelanggan dan investor untuk membuat keputusan apakah akan berbisnis dengan perusahaan itu atau tidak. Ketika reputasi sudah tereduksi, ia dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Dalam kasus Transmart, penutupan beberapa gerai retailnya telah berdampak pada reputasi perusahaannya. Pertama, telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Kedua, telah menyebabkan pelanggan khawatir tentang masa depan perusahaan. Yang ketiga, telah merusak citra merek perusahaan. Untuk mengelola krisis secara efektif, Transmart mestilah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya. Ini bisa melibatkan peluncuran kampanye hubungan masyarakat untuk mempublikasikan kekuatan dan prestasi perusahaan. Langkah ini juga sekaligus guna mengimbangi opini untuk publik yang perlahan-lahan mereduksi merek dari Transmart itu sendiri akibat penutupan beberapa gerai retailnya. Cara Transmart menangani krisis ini akan berdampak signifikan pada masa depannya. Jika perusahaan mampu mengelola krisis secara efektif, ia dapat muncul lebih kuat dari sebelumnya. Namun jika perusahaan gagal mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya, hal itu dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan. Transmart juga harus konsisten dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan tidak boleh mengirimkan pesan campuran dan harus memastikan bahwa pesannya selaras dengan tindakannya. Yang terakhir, Transmart perlu bersabar dalam komunikasi krisisnya. Mungkin perlu waktu bagi perusahaan untuk membangun kembali reputasinya. Tetap jika sabar dan gigih, ia dapat keluar dari krisis ini lebih kuat dari sebelumnya. Analisis dan perbaikan model bisnis, manajemen Transmart perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis yang mereka terapkan. Ini termasuk mempertimbangkan apakah ada kebutuhan untuk mengubah fokus atau menyesuaikan strategis bisnis mereka dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Manajemen keuangan yang lebih efisien. Transmart harus memastikan bahwa manajemen keuangan mereka efisien dan transparan. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran, pembayaran utang, dan manajemen arus kas secara umum. Mereka juga harus mampu mengidentifikasi dan mengurangi biaya yang tidak perlu atau tidak efisien. Peningkatan pengalaman pelanggan. Transmart harus berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan mereka. Ini melibatkan peningkatan kualitas produk dan pelayanan, keberlanjutan rantai pasokan, dan pemenuhan kebutuhan konsumen yang berkembang. Memperbaiki kehadiran mereka dalam era digital juga penting, termasuk melalui platform e-commerce atau aplikasi mobile, pelayanan online lainnya. Pengelolaan persediaan yang efektif. Manajemen persediaan yang buruk dapat menyebabkan biaya yang tinggi dan penurunan kepuasan pelanggan.
Transmart perlu meningkatkan sistem pengelolaan persediaan mereka untuk memastikan ketersediaan barang yang memadai, kelebihan persediaan, dan mengoptimalkan rotasi persediaan. Inovasi dan adaptasi. Transmart harus siap untuk mengadaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi yang terus bergerak maju. Mereka harus berinovasi dalam produk, proses, dan model bisnis mereka untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang berubah. Pengembangan SDM dan kepemimpinan manajemen. Transmart harus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia mereka. Ini termasuk pelatihan dan pengembangan karyawan, memastikan kepemimpinan yang efektif, dan menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Kemitraan kolaborasi. Transmart dapat menjalin kemitraan dengan mereka atau perusahaan lain untuk saling menguntungkan. Kemitraan ini dapat membantu meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, dan memperoleh sumber daya tambahan. Responsibilitas sosial dan lingkungan. Transmart perlu memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka, mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, dan menjaga keberlanjutan lingkungan dapat meningkatkan citra merek mereka dan menarik pelanggan yang lebih banyak. Setiap langkah ini memerlukan analisis mendalam, perencanaan yang cermat, dan pelaksanaan yang efektif. Penting bagi manajemen Transmart untuk memprioritaskan perubahan dan meningkatkan yang diperlukan untuk menghindari gulung tikar dan memastikan kelangsungan bisnis yang sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kesalahan manajemen Transmart. Semoga Transmart dapat mengembalikan kejayaannya menjadi supermarket nomor 1 Indonesia. Terima kasih.